Pada episode sebelumnya, Yuji berhasil mendesak Mahito meski kutukan tersebut telah berubah ke wujud aslinya. Dengan menggunakan Black Flash berkali-kali, Yuji membuat Mahito menjadi tak berdaya hingga kembali ke wujudnya seperti sedia kala. Namun saat Mahito berlari dari eksekusi Yuji, tiba-tiba saja ia bertemu dengan Kenjaku. Mengira Kenjaku akan membantunya, Mahito malah diubah menjadi bulatan bola hitam dan langsung diserap Kenjaku. Kini Yuji harus berhadapan dengan Kenjaku. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. One-chan ga kita. Panel dibuka dengan Kenjaku yang menjelaskan kepada Yuji mengenai teknik maksimum, yakni sebuah teknik tertinggi dari sebuah teknik kutukan. Sementara Kenjaku memiliki teknik maksimum Uzumaki yang mengkombinasikan semua roh terkutuk menjadi satu lalu menyerang dengan energi kutukan yang sangat padat. Kenjaku menjelaskan semua itu sembari tertawa kecil sehingga membuat Yuji bertanya. Namun Kenjaku menjawab itu hanyalah tindakan bawah sadarnya. Lebih lanjut, Kenjaku awalnya tidak tertarik dengan teknik Uzumaki karena ia akan kehilangan banyak sekali roh kutukan. Namun ternyata Kenjaku salah, karena nilai yang sebenarnya baru terungkap setelah ia menggunakan roh terkutuk semi level 1 atau di atasnya. Kemudian terlihat Kenjaku menelan bulatan bola hitam yang sebelumnya adalah ekstraksi jiwa Mahito. Setelah bola hitam tersebut telah ia serap sepenuhnya, kini Kenjaku bisa dipastikan memiliki kekuatan yang Mahito punya. Saat dia mendongak ke atas, Kenjaku melihat seseorang yang bersiap menyerangnya. Dari atas langit sudah ada Nishimiya dari SMA Kyoto yang memberikan sinyal kepada teman-temannya. Sementara itu, melihat sinyal dari Nishimiya, Noritoshi langsung mengerahkan anak panahnya untuk mengincar Kenjaku. Dengan sangat cepat, anak panah Noritoshi melesat memburu Kenjaku. Namun tentu saja Kenjaku mampu menghindari semua anak panah yang ditembakkan oleh Noritoshi Kamo. Akan tetapi serangan tidak berhenti di sana. Tiba-tiba saja Kenjaku menahan serangan menggunakan tangan kanannya. Ternyata yang sudah menyerang Kenjaku adalah Mai Zenin yang menggunakan senjata perangnya. Kenjaku memuji tindakan Mai yang menggunakan sniper rifle untuk menyerangnya. Namun tembakan Mai tentu saja dapat ditahan Kenjaku dengan mudah. Namun tiba-tiba sosok yang tidak pernah kita sangka muncul di belakang Kenjaku. Dia adalah Katsumi Miwa yang langsung bersiap menyerang Kenjaku menggunakan teknik berpedang New Shadow Style. Saat itu Miwa hanya berpikir untuk mengerahkan semuanya saat ini juga, demi masa kini dan masa depan yang lebih baik. Meski itu artinya dia tidak akan pernah mengayunkan pedangnya lagi. Miwa sudah berpasrah dengan apa yang terjadi ke depannya. Yang jelas ia masih mau berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi serangan Miwa dapat ditahan Kenjaku dengan sangat mudah. Bahkan ayunan pedang Miwa hanya ditahan dengan satu tangan saja. Tak sampai di situ, Kenjaku mematahkan pedang Miwa lalu bersiap menyerang balik menggunakan teknik maksimum miliknya. Miwa yang sudah tak bisa berkutik kini dihadapkan entitas yang akan mencabut nyawanya menggunakan teknik maksimum Uzumaki yang sangat mematikan. Dari kejauhan, Yuji berteriak kepada Kenjaku untuk tidak melakukan hal tersebut. Sementara yang lain hanya bisa melongo tak bisa berkata apapun. Tak lama kemudian, arena pertarungan hancur lebur berkat teknik maksimum yang Kenjaku lepaskan dengan telak. Namun ternyata ada seseorang yang menahan serangan Kenjaku sehingga menyebabkan lubang besar di sana. Ternyata orang yang bisa menahan teknik maksimum Uzumaki Kenjaku adalah Kusakabe yang hanya mengandalkan teknik berpedang. Sementara di belakangnya, semua murid dari Kyoto masih selamat. Tak lama kemudian muncul panda yang sudah berubah bentuk menjadi gorila. Melihat hal tersebut, Yuji menjadi sangat terbantu. Kemudian panda bertanya pada Noritoshi apakah orang yang di depannya membawa present claim yang menyegel Gojo. Noritoshi pun membenarkan hal tersebut. Namun ia tidak tahu siapa dia sebenarnya. Lalu panda menjelaskan jika dia mirip Geto. Namun ia tak tahu entitas apa yang merasukinya. Lalu datang satu orang lagi yang membawa amarah memuncak. Dia adalah Choso yang langsung disambut hangat oleh Kenjaku. Yuji yang melihat ada Choso juga terkejut karena beberapa waktu yang lalu dia hampir mati saat melawannya. Namun saat ini orang yang diincar Choso adalah Kenjaku karena ingatannya sudah pulih dan orang yang mempermainkan kehidupannya serta ibunya adalah sosok Noritoshi Kamo zaman dulu yang memiliki jahitan di dahinya. Itu artinya Kenjaku adalah dalang di balik penciptaan janin kutukan. Hal tersebutlah yang membuat Choso menjadi sangat marah dan benci pada Kenjaku. Tak mau menyanyiakan kesempatan di depan mata, Choso langsung mengamuk sembari memanggil nama Noritoshi yang notabene adalah nama seseorang yang dirasuki Kenjaku di masa lalu. Namun dari pihak SMA Jujutsu kebingungan dengan apa yang dimaksud Choso, karena murid Kyoto juga ada yang bernama Noritoshi.
Hal ini wajar karena mereka belum mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian Utahime menjelaskan kepada muridnya jika di masa lalu Noritoshi Kamo adalah aib bagi penyihir Jujutsu sepanjang sejarah. Jika apa yang dijelaskan Choso benar, Utahime menduga jika entitas yang merasuki Geto sudah berusia 150 tahun lebih. Kusakabe yang mencocokkan semua kejadian belakangan ini menjadi menemukan benang merah karena semua kejadiannya menjadi masuk akal. Sementara itu, Kenjaku menjawab jika Noritoshi hanyalah salah satu namanya di masa lalu. Ia pun membebaskan semua orang menyebutnya dengan nama apapun. Choso yang sudah tak bisa menahan amarahnya langsung berlari menghampiri Kenjaku. Kemarahan Choso tentu beralasan ketika Kenjaku mencoba mengadu domba dengan membuatnya hampir membunuh Yuji Itadori. Namun tiba-tiba saja ada Uraume yang bergabung dalam pertarungan yang menyuruh Choso untuk segera pergi dari hadapannya. Namun Choso sendiri menantang Uraume untuk menyingkir. Kemudian Choso membuat pengakuan jika dia adalah kakak dari Yuji Itadori. Choso bisa melihat Yuji diingatannya berkat efek dari teknik kutukannya yang bisa merasakan hubungan darah antar saudara yang ia miliki. Oleh karena itu, ia bisa merasakan sensasi kuat akan kehadiran Yuji di ingatannya. Karena fakta bahwa Kenjaku bisa hidup lama dengan berpindah-pindah tubuh, maka hal tersebut tidak mustahil untuk terjadi. Yuji sendiri yang mendengar hal tersebut melongo tak percaya. Sementara Choso langsung bersiap menggunakan teknik manipulasi darahnya. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Choso akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang kakak yang melindungi adiknya. Noritoshi yang melihat manipulasi darah milik Choso menjadi sangat terkejut karena teknik tersebut sangat kuat sekali. Dan sebagai informasi, teknik manipulasi darah adalah teknik warisan dari keluarga Kamo. Tak menunggu waktu lama, Piercing Blood langsung dilepaskan Choso untuk menyerang Urahume. Namun, pengikut Sukuna tersebut masih bisa menahannya meski mengorbankan tangannya hingga terluka. Lalu Choso juga langsung menyerang Kenjaku dalam waktu bersamaan. Pertarungan antara Choso melawan Kenjaku tak terhindarkan. Akan tetapi, sejauh ini Kenjaku hanya menahan semua serangan milik Choso. Dengan nampak mudah, Kenjaku menahan pukulan yang dikerahkan Choso. Di sela-sela pertarungan tersebut, Kenjaku menyuruh Choso untuk tak memaksakan diri. Namun Choso tak mau setengah-setengah demi adiknya. Sementara itu, Panda yang melihat semua itu memastikan kepada Yuji apakah benar Choso adalah kakaknya. Yuji yang belum mengetahui apapun langsung menjawab jika itu tak mungkin. Apalagi sebelumnya Choso berniat membunuhnya. Kemudian murid SMA Jujutsu mulai menyusun rencana untuk ikut dalam pertarungan dan menunggu kesempatan untuk membuka Prison Realm. Dari atas terlihat Momo Nishimiya sudah mulai bergabung dengan para murid SMA Jujutsu untuk mengeroyok Kenjaku dan Uraume. Panda dengan transformasi gorilanya mengerahkan tenaganya yang luar biasa dengan teknik unblockable drumming. Namun semua orang langsung terkejut tak menyangka saat Uraume menggunakan teknik Ice Formation miliknya. Kala itu, Uraume menggunakan teknik es tingkat tinggi yang bisa langsung menghabisi murid SMA Jujutsu jika salah sedikit saja. Namun, Kenjaku meminta Uraume untuk tidak membunuh mereka karena ia membutuhkan kurir. Setelah mendengar itu, Uraume sedikit menahan diri dengan menggunakan kutukan pembalik. Akan tetapi, Choso tidak mau menyerah. Ia berusaha keluar dari es Uraume dengan menggunakan manipulasi darah. Namun, Uraume dengan cepat mengancam Choso dengan menggunakan jari telunjuknya yang sudah dimanipulasi dengan es. Tapi hal yang tak disangka terjadi. Tiba-tiba saja tubuh Yuji terbebas dari penjara es yang menahan semua orang. Uraume yang melihat hal tersebut memarahi Yuji dengan menggunakan tubuh Sukuna seenaknya sendiri. Yuji pun memastikan keberpihakan Choso bahwa dia adalah temannya. Namun Choso menjelaskan jika dia adalah kakaknya. Bahkan Choso menyuruh Yuji untuk memanggilnya kakak. Di sisi lain, Momo Nishimiya yang sebelumnya di udara juga masih bisa bergerak dengan sapu terbangnya. Kemudian ia menggunakan teknik kutukannya untuk menyerang Kenjaku dan juga Uraume. Akan tetapi, serangan angin Momo dengan mudah dihindari Kenjaku. Bahkan Uraume menangkis serangan Momo hanya dengan tangan kosong. Saat ini hanya mereka bertiga yang masih bisa bergerak bebas. Oleh karena itu, ketiganya harus mengelur waktu hingga Utahime siap. Namun sekali lagi, Uraume menggunakan teknik es miliknya untuk membentuk sebuah barikade di sekitar tubuhnya. Lalu es tersebut langsung menyerang ke segala arah yang membuat Yuji, Choso, dan Momo membeku dengan diselimuti es. Pada momen itu, Yuji menyangka jika mereka mungkin akan mati. Namun di detik-detik akhir, tiba-tiba saja muncul Yuki Tsukumo yang sudah lama tak terlihat. Ia menyapa Geto yang belum menjawab pertanyaannya dulu tentang tipe wanita yang disukainya. Melihat hal itu, Kenjaku hanya tersenyum kecil karena kemunculan teman diskusinya dahulu. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo.
Yuki lalu bertanya apa Geto masih mengingat percakapan mereka tentang menciptakan dunia tanpa kutukan. Saat ini Yuki mengatur rencana demi mengelur waktu untuk Larue. Menurut Yuki, untuk menciptakan dunia tanpa kutukan bisa dicapai dengan membebaskan diri dari kutukan. Namun Geto tidak menyetujuinya. Ia berpendapat sebaliknya, bahwa hal itu bisa dicapai dengan mengoptimalkan energi kutukan. Yuji tak paham bahasan dua orang di depannya, sementara Geto mengira Yuki sudah melupakan teori tersebut saat kematian Toji Genin. Namun Yuki menjawab jika ia kembali ke prinsip awal setelah melihat buruknya metode yang Geto pilih. Kemudian Kenjaku menjelaskan jika tujuan mereka berbeda. Kenjaku tidak menginginkan dunia tanpa kutukan atau dunia yang damai serta tentram. Tujuan Kenjaku menggali lebih dalam potensi manusia yang lebih besar. Di masa lalu ia mencoba menemukannya sendiri, akan tetapi ia gagal karena yang ia ciptakan tidak bisa meningkatkan potensi dirinya sendiri. Oleh karena itu, kini Kenjaku memutuskan bahwa seharusnya ia menciptakan kekacauan yang tak bisa ia kendalikan. Kemudian Kenjaku bersiap menggunakan teknik kutukan. Yuki yang melihat itu sadar akan bahaya yang akan terjadi sebentar lagi. Ia bertanya pada Yuji tentang Mahito yang bisa memanipulasi jiwa. Lalu Yuji mengatakan jika Kenjaku sudah menyerapnya. Kini Kenjaku sudah melepaskan teknik Idol Transfiguration milik Mahito ke arena pertarungan. Setelah itu langit mulai bergejolak. Yuki yang melihatnya mulai menyadari jika itu adalah aktivasi kutukan jarak jauh. Sementara itu Kenjaku berterima kasih kepada Yuji yang telah memojokkan Mahito hingga dia berubah ke wujud aslinya dan memaksimalkan kemampuannya. Lalu Yuki bertanya apa yang sudah Kenjaku lakukan. Kemudian Kenjaku menjelaskan jika dia menggunakan Idol Transfiguration jarak jauh untuk menyerang dua orang biasa yang telah ditandai. Orang yang dimaksud Kenjaku adalah Sumiki Fushiguro yang terbaring di rumah sakit. Terlihat sebuah tanda kutukan di keningnya dan perlahan ia mulai membuka matanya. Terungkap bahwa Kenjaku telah menandai beberapa orang dan memberinya kekuatan sebagai wadah. Kemudian setelah Kenjaku melepaskan objek kutukan yang dibawanya, maka kini wadah tersebut akan segera bangkit. Kenjaku juga memilih wadah dan objek kutukan dengan sangat hati-hati. Untuk mempermudah bayangan kalian, Kenjaku memberi contoh bahwa dia telah melepas 1000 Yuji Itadori. Dalam hal ini manusia yang menjadi wadah kutukan tapi versi jahat. Yuki menilai meski manusia diberikan kekuatan, mereka tidak akan membunuh satu sama lain. Namun Kenjaku menjelaskan jika semuanya ada urutannya. Tidak mungkin Kenjaku lalai tanpa memikirkan hal tersebut. Mendengar hal itu, Yuki menjadi kesal dan mengajak Yuji untuk menghajarnya. Namun ia lupa Yuji masih terkurung di es Uraume. Akan tetapi tiba-tiba saja Yuji terbebas dari es yang tiba-tiba saja mencair. Bahkan terlihat es yang mengurung murid SMA Jujutsu perlahan juga mencair. Kenjaku bertanya apa yang terjadi pada Uraume. Lalu Uraume menjawab jika ini semua disebabkan oleh racun. Darah yang dilepaskan Choso sebelumnya mengandung racun, sehingga hal tersebut melemahkan Uraume meski ia sudah memakai kutukan pembalik. Kini semua murid sudah terbebas dan mulai berkumpul untuk menyerang Kenjaku, sementara Kusakabe masih bermalas-malasan. Tapi Kenjaku belum selesai berbicara. Objek kutukan yang ia miliki adalah peninggalan dari penyihir kuno yang bersumpah dengannya 1000 tahun yang lalu. Yuki sangat terkejut mendengar hal tersebut. Namun Kenjaku mempunyai rencana yang besar tentang dunia masa depan. Tak menunggu waktu lama, Kenjaku langsung mengeluarkan semua kutukan yang terlihat sangat menyeramkan. Kini Yuki dan Yuji mau tak mau harus membasmi semua kutukan tersebut sebelum semua menjadi kacau. Sementara Kenjaku menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dengan membawa Prison Realm. Yuji hanya bisa berteriak marah. Namun Kenjaku dengan tersenyum licik berkata bahwa ia mengandalkan Yuji. Kini di hadapan Choso sudah muncul banyak sekali kutukan yang bersiap menyerang. Semuanya sudah berubah. Era modern yang damai telah terguncang. Semuanya kini dimulai lagi. Kita akan memasuki era Heian di mana era keemasan pengguna kutukan. Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.